Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Erik Yusuf di acara Share It ya, yang kita banyak membahas tentang keseharian, tentang fenomena yang kemudian sedang terjadi, yang konteks ya, yang menarik tentunya. Dan kali ini kita akan membahas tentang ayah cinta pertamaku. Wah, ya ini sebetulnya pasti temanya untuk para akhwat ini ya, yang kemudian cinta pertamanya ayah ini banyaknya tema-temanya yang kemudian diangkat dari seorang perempuan yang biasanya begitu sayang kepada ayahnya ya. Karena kalau yang namanya laki-laki ya ke ibunya biasanya ya. Ya tapi coba kita bahas seperti apa sih video yang kemudian dikirim dari netizen yang akan kita bahas kali ini. Baik, Barista. Ya, Pak Ustadz. Ada video-video yang bisa kita tampilkan? Ada. Oke, coba kita lihat. Oke. Ini barista biasanya yang bikin kopi, sekarang nampilin video nih. Beralih Video apa profesi. nih? Ada beberapa video yang bakalan aku kasih lihat ke Pak Ustadz. Ya. Ini ada sekitar 1 atau 3 video. Pertama, Yang video pertama itu Pak Ustadz beredar video viral yang seorang ayah yang tak kuasa menahan tangis karena melihat putrinya menjadi korban KDRT oleh suaminya Pak Ustadz. Iya saya udah lihat. Nah, katanya tuh putrinya tuh menjadi korban KDRT oleh suaminya nih Pak Ustadz. Putrinya itu masih sekitar 13 tahun. Nah, sementara pelaku KDRT itu umurnya 19 tahun nih Pak Ustadz. Itu kan di videonya ada ayahnya yang menghusap kepala putrinya yang saking nggak teganya melihat putrinya tuh di mukanya babak belur Pak Ustadz. Yang bisa juga itu menunjukkan rasa sayangnya dia kepada anaknya, terus rasa kecewa yang tidak kecewa. Iya. Gak kuat saya mah lihat yang gini tuh. Iya, meleleh saya. Iya kan kebayang ya. Saya kan punya anak gitu. Iya, walaupun anak saya laki-laki semua, tapi kan betapa kecintaan seorang ayah ya, apalagi kepada anaknya, apalagi seorang ayah kepada putrinya, yang dia jagain, yang dia asuh, yang dia membanting tulang karenanya, gitu. Yang dia persembahkan lelahnya gitu. Jadi kadang-kadang seorang ayah itu kalau mencari nafkah itu sampai nggak kenal lelah itu sebetulnya bukan nggak kenal lelah, dia capek. Kita itu sebetulnya sampai seringkali harus menghadapi kesulitan yang banyak. Seringkali juga seorang ayah itu kadang-kadang merendahkan dirinya gitu ya, agar supaya mendapatkan nafkah untuk anak sama istrinya. Ini kan seorang perempuan, anak perempuan ini kan yang dia sayangin, yang dia ya tadi ya sampai banting tulang, sampai capek, nggak tidur segala macam supaya dia menjadi sehat, menjadi perempuan yang baik. Yang ketika suatu hari dia menikah dengan seseorang laki-laki, tiba-tiba lelaki ini zalim terhadap anaknya, dipukulin dan lain-lain. Coba bayangin perasaannya, hancurnya, lukanya gitu. Itu yang kemudian saya tidak bisa memahami gitu. Jadi sebagai laki-laki ya, jadilah laki-laki yang kemudian melindungi, bertanggung jawab terhadap ya anak istrinya. Karenanya seorang ayah ini pesan bagi seorang ayah, ajarin anak laki-lakinya supaya menjadi laki-laki yang seutuhnya, supaya menjadi laki-laki yang Allah ridho karenanya. Laki-laki menikah dengan perempuan itu menjadi halal karena Allah. Karenanya makhluk perempuan ini
adalah makhluk yang Allah sangat sayang kepadanya. Gitu. Yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya kenapa ada surat khusus An-Nisa gitu. Di mana Allah meninggikan derajat wanita gitu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa orang yang paling harus diutamakan, ibumu, ibu itu seorang wanita. Jadi betapa rendahnya, betapa biadabnya, betapa tidak pantasnya dia menjadi laki-laki ketika dia itu menganiaya seorang perempuan. Nah, saya ingin sampaikan pesan ini kepada semua laki-laki ya, yang melakukan hal tersebut. Itu tidak pantas kamu jadi laki-laki, bahkan menurut saya tidak pantas kamu itu menghirup udara yang dikasih sama Allah. Karena apa? Karena kamu juga kemudian menzolimi makhluk yang Allah tinggikan derajatnya. Gitu. Wah, saya jadi baper karena saya yang paling nggak suka itu melihat ada KDRT ya. Di mana-mana juga yang namanya laki-laki pasti tenaganya lebih besar dari perempuan. Gitu. Nah, inilah yang nggak boleh ini terjadi. Jangan sampai ini terjadi lagi ya, karenanya tolong di rumah-rumah, di keluarga pahamkan anak laki-lakinya. Jangan kamu naudzubillah min dzalik merendahkan dirimu serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah lagi dari binatang, lebih rendah lagi dari yang namanya setan. Naudzubillah min dzalik. Dah itu aja komentarnya. Aduh, saya jadi meleleh begini. Ya, kita lanjut ke video yang kedua. Males nggak usah lanjut deh. Sedih saya karena karena marah, saya tuh kesal gitu loh, marah gitu. Oke, lanjut. Video kedua nih Pak Ustadz masih terkait dengan seorang ayah. Jadi ada seorang supir taksi yang hampir nggak sadarkan diri nih Pak Ustadz. Diduga karena dia tuh masuk angin, kecapean saat bertugas. Boleh dilihat di Pak itu. Jadi tuh dia kan kelelahan sehingga mobilnya itu berada di pinggir jalan tol nih Pak Ustadz. Terus datang supir taksi lain nih yang memberi pertolongan pertama dengan cara memijat, terus dikasih minyak angin ke badannya. Dan rupanya yang rekam itu tuh penumpangnya itu sendiri Pak Ustadz. Nah, kalau kita lihat nih kolom komentar netizen di video tersebut tuh banyak yang mengingat bahwa perjuangan seorang ayah yang mereka sebagai pencari nafkah yang nggak kenal lelah begitu Pak Ustadz. Kira-kira ibroh yang kita dapetin apa Pak Ustadz dari video itu? Banyak ibrohnya banyak. Karena saya seorang ayah juga gitu ya. Jadi anak-anak itu penting sekali birrul walidain itu ya, berbakti pada orang tua. Karena apa ya tadi? Anak-anak kadang-kadang nggak bisa bayangin ketika seorang anak bilang gini sama orang tuanya. Ayah, saya ke sekolah harus punya sepatu hitam. Bayangkan apa yang ada dalam pikiran orang tuanya. Coba. Aduh, anak saya ini harus pakai sepatu hitam. Sementara dia mungkin nggak punya uang. Dia harus lembur. Dia rela uang makannya nggak dipakai. Hanya untuk beli sepatu. Aduh, ini konten-konten yang benar-benar melelehkan. Itulah yang terjadi ketika si supir ini mungkin dia udah nggak makan. Dia punya uang tapi mungkin untuk istri sama anak-anaknya gitu. Ini perjuangan seorang ayah gitu. Jadi kalau kita pahami perjuangan seorang ayah seperti ini, betapa kita itu harus hati-hati dalam kemudian meminta sesuatu gitu ya. Harus kemudian kalau ada ayah kita, bagaimana menyenangkan dia gitu. Bagaimana berbakti, jangan menyakiti hatinya. Kemudian juga seorang istri, bagaimana kemudian memperlakukan suaminya gitu. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk ya di mana di video ini kita betul-betul diberikan satu kenyataan bahwa ada loh kejadian seperti ini dan Allah ini qadarullah ingin supaya kita ini tahu semuanya bahwa ada kejadian seperti ini dan kita harus mengambil ibroh dari sini. Ya semoga
syariat ini menjadi wasilah, menjadi jalan agar supaya kita semuanya, anak-anak di luar sana, ayah-ayah di luar sana, ibu-ibu di luar sana mendapatkan pelajaran bahwa ayo kita saling jagain, saling kemudian eh, berbakti, melayani dan lain-lain. Anak-anak jangan terlalu menuntut yang macam-macam sama ayahnya ya, karena ayahnya juga seperti tadi kita bisa lihat betapa berjuang di luar sana untuk kemudian menafkahi istri dan anaknya gitu. Dan tadi juga ya jangan kemudian seorang laki-laki itu kemudian zalim terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya juga gitu. Nah, ini banyak sekali lah. Makanya saya senang sekali kalau membahas segala sesuatu di program Share It ini, karena banyak sekali pelajaran bukan hanya untuk sobat Share It di sana, tetapi juga untuk saya yang ada di sini. Itu ya, Alfi. Ya, Pak Ustadz. Aduh, saya minum dah kalau begitu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini waktunya masih ada? Masih ada, Pak Ustadz. Ya. Lanjut ke video ketiga nih, Pak Ustadz. Hmm. Jadi beredar video viral kalau ada seorang ayah yang curhat yang menuntut keadilan atas kasus pembunuhan putrinya yang dilakukan oleh pacarnya sendiri Ya. di Surabaya. Nah, Pak Ustadz boleh lihat dulu curhat. Jadi diketahui tersangka pelaku pembunuhan malah dibebaskan oleh majelis hakim, Pak Ustadz. Padahal dari hasil reka ulang itu udah jelas nih, pelaku mengaku sempat melindas tubuh putrinya sebagai orang yang kecil yang hidup pas-pasan nih, Pak Ustadz. Terus sang ayah tuh menuntut keadilan terhadap putusan hakim tersebut nih, Pak Ustadz. Berharap pelaku yang menghilangkan nyawa putrinya itu mendapat hukuman yang setimpal, Pak Ustadz, seperti itu. Ya, beginilah ya kenyataan. Jadi sebetulnya ada sebuah ayat yang menyebutkan bahwa alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Jadi ketika seseorang tidak mendapatkan keadilan, seperti tadi nih seorang ayah ini kasihan sekali, putrinya tidak mendapatkan keadilan, insya Allah Allah itu akan kemudian mengadakan pengadilan ulang di yaumil akhir nanti. Jadi di yaumil akhir nanti Allah itu akan membuat sebuah pengadilan yang disinilah akan ditegakkan al-haqqo yang seadil-adilnya. Gitu, kebenaran yang sebenar-benarnya, keadilan yang seadil-adilnya. Makanya alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi buat sahabat semuanya ya, sobat Share It semua di luar sana atau kita semua, memperjuangkan keadilan itu al-haqq. Jadi kita harus ya wajib menegakkan kebenaran atau memperjuangkan keadilan. Tetapi di dunia ini boleh jadi kita tidak mendapatkan keadilan itu. Yang penting kita memperjuangkannya. Tetapi jangan khawatir, jangan kecil hati, jangan putus harap. Karena apa? Karena insya Allah Allah akan mengadakan lagi pengadilan ketika seseorang tidak mendapatkan keadilan di muka bumi ini. Allah akan membuka lagi pengadilan yaumil akhir, dan disitulah Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya ya, gitu. Jadi Bapak tadi insya Allah kita doakan bahwa mendapatkan keadilan di muka bumi ini ya, tetapi jika tidak mendapatkan keadilan di dunia, insya Allah nanti kita juga akan sama-sama bersaksi akan mendapatkan keadilan di akhirat kelak. Insyaallah, amin. Gitu. Baik ya. Ya, Pak Ustadz. Oke, kalau gitu ini segmen yang sangat emosional sekali ya. Lain kali kreatif itu coba bisa memahami ya. Jangan di satu segmen tiga-tiganya video yang menyedihkan. Jadi sayanya engap gitu, tau nggak? Ya, baiklah. Nanti jangan kemana-mana, tetap di Share It. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah ya. Kita tadi membahas termehek-mehek ya ini ya di segmen 1 tentang permasalahan berbagai
fakta video yang muncul ya, yang ada KDRT tadi, ada apa namanya, seseorang ayah yang kelelahan gitu ya, driver yang kelelahan, kemudian yang mencari keadilan untuk putrinya gitu ya. Tapi pada dasarnya gini, kalau kita lihat judul ayah, fungsi ayah ya, gini. Ayah itu ini kan sebetulnya seorang pemimpin dalam keluarga, ya kan? Rijalu qaumuna 'alan nisa. Jadi yang namanya laki-laki itu pemimpin untuk perempuan dan pemimpin untuk keluarganya. Nah, bagaimana sebetulnya seorang laki-laki atau seorang ayah ini dibebankan kepada dirinya menjadi pemimpin? Karena dia dilebihkan berbagai hal gitu, dilebihkan di tenaganya, dilebihkan di dalam permasalahan bagaimana cara berpikirnya dan lain-lainnya. Jadi ini agar supaya dia dapat menjalankan peran dengan baik gitu, menjadi seorang pemimpin yang kalau kita lihat, kalau khalifah ya dari artinya itu adalah seorang pemimpin yang memakmurkan, pemimpin yang merawat, pemimpin yang memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan. Ini tugas-tugas pemimpin semua. Nah, karenanya agar supaya menjadi pemimpin yang amanah gitu ya, itu seorang laki-laki dia memang harus kemudian diberikan tarbiyah ya, sebuah pelajaran ya yang kemudian dengan kurikulum ilahi dan kurikulum Allah gitu. Nah, makanya masuklah dalam pelajaran tuntunan agama. Jadi bagaimana seorang laki-laki diciptakan ya, karena kan Allah itu khalaqa fasawwa qaddara fahada. Jadi bagaimana seseorang itu diciptakan, khalaqa fasawwa kemudian disempurnakan, kemudian qaddara diberikan ketetapan, aturan ya, peran dan lain-lain, kemudian fahada diberikan petunjuk seperti apa seharusnya dia berakhlak atau beradab. Nah, kalau kita lihat tentu inilah yang membuat kalau dalam Al-Quran betapa misal ada surah Luqman ya. Di dalam surah Luqman ini wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu kemudian selanjutnya petuah-petuah Luqman terhadap anaknya itu sebetulnya adalah sebuah nasihat, sebuah gambaran betapa seorang pemimpin, seorang laki-laki, seorang ayah itu memberikan nasihatnya, pelajarannya ya, wahzun itu ya'izuh itu adalah sebuah nasihat, pesan yang dia terkemas dengan baik. Jadi terkemas dengan baik, apalagi ketika ya'izuhu ya bunaya. Jadi di situ ditegaskan bunaya atau ibni itu adalah sebuah panggilan sayang. Jadi pesan itu harus didorong dengan rasa kasih sayang. Nah, kasih sayang ini ya, konsep rahmah atau marhamah inilah yang penting sekali di dalam sebuah pengajaran atau sebuah tarbiyah. Jadi kalau ayah ngasih pelajaran sama anak-anaknya tentang kasih sayang, anak-anaknya juga akan terus begitu. Dia memahami bagaimana sesuatu deliver itu atau suatu pesan itu harus di deliver atau disampaikan dengan kasih sayang. Inilah yang mencegah kezaliman, KDRT dan lain-lain gitu. Karenanya tadi kenapa di dalam Al-Quran surah Luqman diangkat ya karena itu. Ya'izuhu ya bunaya la tusyrik billah. Jangan kalian itu syirik kepada Allah gitu. Jadi pesannya itu dibungkus dengan kasih sayang, didorong oleh sebuah kemasan yang baik gitu yang membuat si anak itu pesan-pesannya jangan kamu kemudian meninggalkan sholat, jangan kamu kemudian berkata-kata yang tidak baik, jangan, itu kan di dalam surah Luqman itu sebuah pesan-pesan seorang ayah kepada anaknya yang paling komprehensif gitu ya, yang membuat kalau kita lihat itulah peran ayah. Jadi kalau ibu sama ayah ya, kalau ibu kan biasanya cerewet,
Kalau fungsinya cerewet kenapa? Karena memang harus repetitif. Seorang ibu itu harus ada ya namanya the power of repetition ya, kekuatan pengulangan. Jadi kalau si anak, "Nak udah makan belum? Nak udah makan." Itu bisa 10 kali tuh ibu tuh bicara gitu. Karena apa? Karena keistiqomahan pengulangan itu, yang pengulangan itu kan masuk ke dalam subconsciousness atau alam bawah sadar, yang membuat si anak itu kalau ibunya ngajar kebaikan, dia udah sampai akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadarnya untuk berbuat baik gitu. Nah, kalau ayah itu perannya seperti surat Luqman tadi. Jadi memberikan prinsip, pemahaman, ya, penegasan, itu ayah. Jadi peran ibu sama ayah itu sangat penting bagi seorang anak, ya. Karenanya di Indonesia misalnya, ya, atau dalam sebuah keluarga itu di mana ayah itu tidak berperan, disinilah disebut ada konsep dulu itu fatherless country. Jadi negara-negara tanpa ayah, dan Indonesia itu masuk ke peringkat 10 besar kalau nggak salah, di mana ayah itu bukan ayahnya nggak ada, tetapi ayahnya itu unpresent, tidak hadir di dalam perkembangan anak-anaknya. Itu yang penting sekali ya. Jadi betapa ayah itu menjadi sesuatu yang hero-nya, idolanya seorang anak gitu ya. Dan kalau buat seorang wanita atau putri atau anak perempuan, ayah itu cinta pertamanya gitu ya. Kalau buat kita laki-laki, ayah itu ya idolanya gitu ya. Tokoh hero-nya, pahlawannya itu ya ayahnya. Nah, karenanya ya alhamdulillah kalau antum semua masih punya ayah, sesegera mungkin lah ya kontak, senangkan ayahnya, doakan terus ayahnya, sapa ayahnya ya, dan insya Allah dengan itu semuanya semoga ayah kita semuanya itu bisa mendapatkan kegembiraan. Tapi kalau udah nggak ada, doain ayah, lakukan hal yang baik-baik, jadilah anak yang soleh agar supaya kita insya Allah menjadi syafaat atau amal jariah untuk ayah kita. Insya Allah itu saja. Jangan kemana-mana, tetap di share it.